Nah, biasanya saya akan mulai dengan sebuah quote ini teman-teman. Jadi ini kata Pak Mark Twain gitu ya. Jadi oke lah kita pahami bahwa sekarang itu mungkin banyak orang bilang bahwa data itu adalah eh, minyak baru atau data is the new oil gitu ya. Kalau dulu kita nambang nambangnya itu di nambang minyak gitu ya, tapi sekarang itu kita nambangnya nambang data gitu kan ya. Nah, ini mungkin udah banyak lah ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi sebaiknya gitu ya, sebaiknya ketika kita mau menggetter sebuah data, itu sebaiknya kita tahu bahwa data ini benar-benar akan digunakan gitu. Jadi jangan asal diambil, ditumpuk, nanti takutnya data itu akan menjadi sebuah tumpukan sampah yang tidak berguna gitu. Jadi sebelum kita eh, kumpulkan data itu banyak-banyak, sebaiknya kita organize dulu sebaik mungkin. Kalau saya bilang gitu ya, eh, mendingan kita apa namanya pada saat mengkolek itu kita benar-benar mengkolek yang bagus gitu ya daripada kita mengkolek banyak tapi akhirnya nanti malah kita bingung akan menggunakan yang mana seperti itu. Nah, saya kan bilang tidak tidak apa namanya spesifik kepada data teks gitu ya, tapi di sini datanya secara umum gitu ya, data science gitu. Nah, ini mungkin apa namanya life cycle dari data science. Jadi NLP pun gitu ya, ketika kita bicara masalah oh kita akan menganalisis sebuah teks dan sebagainya gitu ya, itu tetap adalah bagian dari data science scope besarnya. Nah, memang semuanya itu juga apa namanya, apapun datanya gitu ya, kita akan melewati ini gitu ya, preprocessing ini. Jadi bagaimana kita memahami kasus yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu kalau misalkan ngambil TA, sebaiknya kita tahu dulu apa yang mau kita selesaikan, apa permasalahan yang akan kita hadapi dan kita akan selesaikan seperti itu. Nah, itu kita harus benar-benar paham dulu, baru kita nanti mengambil collect datanya, kita apa namanya scraping dan sebagainya. Nah, barulah di 3 dan 4 ini adalah yang dinamakan dengan preprocessing atau kita bisa cleaning datanya dan kita juga mengeksplorasi data yang kita punya gitu. Dan seterusnya sampai dengan visualisasi yang di akhirnya gitu ya. Nah, tapi di sini itu teman-teman itu tidak selalu berputar gitu ya semulus itu gitu ya satu kedua ketiga keempat dan seterusnya sampai ketujuh gitu. Ini tidak semulus itu. Ketika nanti teman-teman menghadapi permasalahan ini pasti bisa bolak-balik gitu. Biasanya bolak-balik banyak itu ya di mana di preprocessing ini. Ketika kita sudah tahu datanya ini udah kita punya dan sebagainya terus kita explore kita pahami datanya. Nah, itu kita bisa balik lagi, oh ternyata ada yang kurang. Kita kurang mengkolek datanya, ternyata datanya banyak yang kotor. Akhirnya target data yang seharusnya misalkan 10.000 data, oh ternyata masih kurang datanya. Ternyata tinggal 5.000 dan sebagainya. Kita harus mengkolek data lagi, menggather data lagi, ngulangin lagi, kita harus mengcleaning dan sebagainya. Jadi perjalanan cycle ini tidak mulus-mulus gitu aja. Biasanya memang kita bolak-balik dan sebagainya. Nah, ada yang namanya data integrity dan data quality gitu ya. Jadi keduanya ini kita harus apa ya, penuhi ketika kita mau menganalisis sebuah data. Jadi eh ketika data kualitinya bagus gitu ya. Misalkan data quality itu menyangkut apa sih kelengkapan datanya gitu ya. Datanya lengkap, datanya dinilai sudah bagus dan sebagainya. Oh, ternyata gitu ya, integrity datanya itu kurang gitu karena ternyata datanya tidak utuh gitu ya, terus ternyata security-nya masih belum jalan dan sebagainya, ketepatan datanya. Ada data-data yang memang tidak selayaknya ada di data itu gitu. Misalkan, oke kita ngambil data teks dari Twitter. Oh ternyata kita mau apa ya hoax detection gitu misalkan. Ya kita ambil data-datanya dari data berita misalnya itu. Oh ternyata ada nyelip gitu ya. Ini bukan berita tapi ini opini orang dan sebagainya. Nah ini kan berarti integritas datanya masih kita pertanyakan gitu ya. Berarti ada data yang memang eh, seharusnya tidak masuk di situ gitu. Nggak tepat masuk di data, berita, dan sebagainya. Nah ini quality dan integrity ini harus sama-sama kita tegakkan gitu ya. Biar apa? Biar nanti ketika kita menganalisis ya itu benar-benar datanya memang valid seperti itu. Nah, ini ada case study gitu ya.
Dulu ketika NASA bikin yang namanya Marinir One gitu ya, apa namanya, Apollo gitu ya, semacam itu gitu ya, roket luar angkasa. Nah, gara-gara datanya itu kotor, NASA ini akhirnya rugi yang roket itu meledak di udara gitu. Dan dia rugi eh, miliaran dolar gitu ya. Gara-gara apa? Dia gara-gara satuannya itu beda. Seharusnya satuannya itu meter per detik, jadi disalahartikan menjadi kaki per detik gitu ya, feet per second gitu ya. Nah itu akhirnya salah, apa namanya, pada saat sudah meluncur. Nah disitulah terjadi ledakan dan akhirnya dianalisis kenapa terjadi itu. Ternyata hanya salah di satuannya aja, satuan metriknya aja gitu. Jadi yang satu satuan metrik seharusnya dijadikan satuan imperial gitu. Nah ini, hal ini menyebabkan kerugian yang banyak. Makanya kalau saya bilang di sini bahwa pre-processing ini sangatlah penting gitu ya untuk menentukan analisis tadi. Jadi kita harus menentukan quality dan integrity itu ya di sini gitu teman-teman. Ketika kita sudah menganalisisnya dan ternyata salah, dan ternyata analisis kita itu dipakai gitu ya, dan kajian kita itu digunakan oleh orang lain, nah kita tuh akan menyebarkan kesalahan tersebut gitu ya. Nah ini yang sangat tidak kita inginkan sebetulnya seperti itu. Nah ini, data yang valid saja itu masih bisa misleading gitu. Data itu valid nggak yang tadi? Valid gitu, tapi apa namanya? Ternyata dia misleading gitu, atau salah arti dan sebagainya, salah pada saat dia input datanya dan sebagainya. Mungkin pada saat input data itu di form inputnya nggak dikasih tahu bahwa itu tuh meter per detik, bukan apa namanya, kaki per detik. Bisa saja juga orang yang inputinnya salah gitu. Dia tidak melihat bahwa satuannya itu meter per detik, dia masih menggunakan kaki per detik dan sebagainya. Nah, 80% pekerjaan yang dilakukan oleh data scientist itu sebenarnya adalah ya ini, menyiapkan data, pre-processing. Jadi bagaimana kita membersihkan data biar kualitasnya bagus gitu ya, tidak ada data missing dan sebagainya. Terus apa namanya, memastikan integritasnya, integritas datanya. Oh, ini benar bukan data berita, data ini dan sebagainya. Jadi ini mungkin Pak Arif Bijaksana juga ada di sini gitu ya, pembina lab NLP. Beliau dulu yang bilang ke saya pada saat S2 gitu. Nah, kebetulan saya datanya juga teks gitu ya, teman-teman. Waktu itu saya datanya adalah hadis gitu. Nah, waktu itu ya saya pakai aja, asal pakai aja, terus ya saya masukin ke dalam sistem gitu ya, masukin ke dalam codingan dan sebagainya, dimasukin asal bisa muncul, oh ya ini bisa, udah kualitasnya udah bagus dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya ingat banget Pak Arif bilang ke saya bahwa eh, Mas Mahendra pernah baca datanya semuanya satu persatu si hadisnya itu? Belum pernah, Pak. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa data itu valid kalau misalnya kita nggak baca satu persatu gitu? Nah, ini benar juga, teman-teman. Ini yang mungkin banyak yang teman-teman lupakan gitu ya. Ketika kita nanti menjadi data scientist gitu ya, entah dimanapun kalian nanti gitu, seharusnya memang kita benar-benar paham dengan datanya. Ketika kita tidak paham dengan data, kita tanyakan ke pemilik datanya, ini bagaimana datanya, ini dan sebagainya. Karena apa? Karena itu salah satu syarat untuk kita menyiapkan datanya. Ketika kita tidak tahu seluk-beluk datanya, isi datanya seperti apa ya, kita tidak akan bisa membersihkan datanya. Kita tidak akan bisa memastikan kualitasnya bagus, kita tidak akan bisa memastikan integritasnya juga bagus, semacam itu. Makanya di sini itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan manual gitu ya, yang tidak bisa sistem kerjakan, tapi kita harus kerjakan gitu ya. Apa kalau kalau bahasa Jawanya itu, kalau saya orang Jawa, metani gitu ya, satu persatu gitu ya, kita harus cek satu persatu datanya dan sebagainya. Itu sebaik-baiknya sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi kita tahu bahwa oh benar, ketika waktu itu saya baca satu persatu datanya itu ternyata saya menemukan di situ, oh ternyata apa namanya, ada pattern seperti ini gitu ya. Oh ada misalkan teman-teman nanti oke lah kita potong aja datanya semuanya harus menjadi kata-kata dasar gitu kan ya. Ada seperti itu. Nanti kita akan bahas. Oh ternyata ada apa, imbuhan yang memang itu penting untuk menentukan si kelasnya dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak apa istilahnya ya, membaca datanya, kita tidak ngerti dengan datanya, apalagi itu data kita given gitu ya, diambil dari orang gitu. Nah, itu kita eh, eh, apa, analisis kita itu tidak bisa sekuat ketika kita mengerti datanya.
seperti itu. Nah, dan banyak sekali gitu ya challenge dirty data ini. Jadi di mana-mana gitu ya, di berbagai apa istilahnya lini, di berbagai aspek dan sebagainya. Banyak mungkin di di perusahaan-perusahaan apapun itu gitu ya. Itu kebanyakan challenge-nya itu ketika dia mau melakukan analisis itu adalah dirty data ini. Jadi eh dirty data itu kata data gitu ya. Ini 40% itu menyebabkan bisnis itu menurun gitu ya. Ketika kita salah menganalisis. Jadi yang tadi saya bilang gitu ya, ketika kita salah menganalisis ya kita akan salah menentukan targetnya gitu. Kita akan salah menentukan insight yang akan kita dapat dari si data itu gitu. Jadi poor data quality ini dia menjadi apa challenge utama gitu ya ketika bisnis itu sudah melakukan analisis menggunakan data seperti itu. Nah, mengapa sih kita perlu persiapan? Karena data mungkin aja kotor gitu ya. Yang pertama adalah mungkin data itu duplicate gitu ya, ada duplikasi data. Ketika duplikasi data itu ada banyak ya maka ketika kita misalkan mengklasifikasikan maka dia akan lebih condong ke sana gitu ya. Jadi itu akan bisa menyebabkan misanalisis dan sebagainya gitu ya. Terus ada data insecure. Nah, ini mungkin kaitannya dengan integrity tadi gitu ya. Tidak comply dengan aturan, dengan privacy dan sebagainya. Terus datanya tidak komplit gitu ya, ada missing value. Kita harus cek apakah data missing value ada apa enggak. Kalau misalkan datanya teks ya mungkin aja ada missing value gitu ya. Mungkin tweetnya itu hanya berupa emoticon doang. Nah, itu kalau kita tidak menganalisis emoticon tapi kita mau menganalisis si teksnya ya ini kita mungkin tidak bisa menggunakannya. Ada juga inaccurate, mungkin kesalahan input yang tadi dilakukan oleh NASA. Itu mungkin aja kesalahan input atau konversi gitu ya. Harusnya meter per detik dia memasukkannya adalah kaki per detik dan sebagainya. Terus inkonsistensi data. Nah, ini dihasilkan biasanya karena kita merge datanya. Kalau misalnya teman-teman di NLP gitu ya, di text mining dan sebagainya, oh ambil datanya yang satu dari X gitu ya, atau Twitter gitu. Yang satu ambil datanya dari Instagram, yang satu ambil dari Facebook dan sebagainya, terus disatuin. Nah, itu mungkin datanya akan berantakan gitu ya. Jadi jadi inkonsisten dan sebagainya si struktur datanya dan sebagainya. Atau format data yang kurang sesuai dengan pemodelan dan analisis kita. Semacam itu. Nah, ini adanya duplikasi, atribut sensitif, adanya nilai yang hilang, adanya data pencilan gitu ya. Terus data yang tidak konsisten. Nah, ini saya juga pernah nih yang atribut sensitif gitu ya. Mungkin beberapa kali kita project dengan dunia kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya kita boleh dapat semacam eh, track record dari dari dokter gitu-gitu ya, data-data dari kedokteran dan sebagainya, data kesehatan seseorang dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh mengetahui bahwa ini orangnya siapa yang punya penyakit ini. Penyakit ini, oh ada satu data. Nah, itu biasanya kita tidak boleh tahu bahwa ini data tuh punya orang siapa. Nah, itu biasa namanya pribadinya itu pasti dihilangkan gitu ya. Nah, ini beberapa baris data mempunyai nilai yang sama pada semua atribut. Apakah tidak sengaja tercopy atau mungkin terinput dua kali atau kita misalkan yang tadi kita menggabungkan dari data ternyata ada kopas gitu ya dari dia juga nge-tweet gitu ya, atau dia ngeposting di X, dia juga ngeposting di Instagram, tapi kita ambil dua-duanya gitu ya. Di Instagram kita dapat, di X kita dapat, di merge akhirnya ada dua data yang sama. Nah, ini kita harus pastikan benar-benar apakah data itu benar-benar duplikasi atau tidak, apakah orang yang sama atau tidak dan sebagainya. Kalau misalkan data teks, data apalagi di sosial media dan sebagainya gitu ya teman-teman, itu kita harus pastikan juga apakah ini kadang buzzer gitu ya. Buzzer itu kan formatnya sama semua gitu ya. Jadi dia kata-katanya sama semuanya. Nah, ini orangnya beda tapi kata-katanya sama. Nah, ini kita harus cek juga. Ini bener nggak gitu ya, apakah ini orang yang sama dengan akun yang berbeda-beda tapi dia yaitu buzzer aja gitu ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai ketika data itu jadi pada saat kita melakukan analitik gitu ya, komputer itu melakukan analitik dia kan
ngecek pattern dari datanya gitu ya. Tetapi ketika data itu banyak sekali gitu ya, misalnya kayak di buzzer dan sebagainya, maka analitik itu akan condong ke data tersebut gitu ya. Data tersebut misalkan negatif ya, dia akan condong datanya ke negatif dan sebagainya. Nah, itu eh, apa namanya? Data duplikasi itu harus kita waspadai seperti semacam itu. Nah, apakah jika sama pada semua atribut, maka pasti data tersebut duplikat? Apakah mungkin sebenarnya itu bukan duplikat gitu? Itu ya kebetulan aja ngetiknya sama. Nah, ini juga kita harus pastikan gitu. Kalau di sini apa namanya? Kalau datanya itu tentang seperti ini, ya kita bisa cek sebenarnya untuk di ID-nya. Kalau misalkan ID-nya beda, ya kita bisa tahu gitu ya. Ada variabel atau atribut yang unik yang kita bisa cek bahwa oh ini memang benar-benar beda atau memang salah input dan sebagainya atau ke copy 2 kali dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan datanya bukan data teks, mungkin kita bisa gitu ya ngecek hal semacam itu. Oh, ada nih atribut ini dia bisa cek gitu ya. Mungkin aja namanya sama tapi nomor KTP orang kan bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi juga bisa teman-teman nomor KTP-nya beda tapi sebenarnya itu orang yang sama. Nah, ini yang kita harus benar-benar pahami tentang data itu. Hal-hal semacam itu bisa mempengaruhi gitu ya. Mungkin itu hal kecil dianggapnya, tapi itu bisa mempengaruhi sekali analisis ke belakangnya. Nah, ini misalkan contohnya ini sebenarnya dua orang yang berbeda kebetulan memiliki nama yang sama dalam satu tim yang sama juga gitu. Timnya sama gitu ya dan sebagainya. Zhao Yunlei sebenarnya mendapat 2 medali emas, satu medali double woman, satu medali double mix gitu ya. Jadi di sini sama-sama double gitu, tapi yang satu tuh sebenarnya, jadi dia dua orang yang sama memang, tapi apa raihannya berbeda semacam itu. Nah ini karena apa? Karena ada informasi yang tidak lengkap, ada variabel yang hilang mungkin gitu. Jadi ini cuman ada eventnya tuh double gitu aja. Harusnya kan ada badminton double gitu aja. Harusnya kan ada double mix atau double woman atau double man dan sebagainya. Semacam itu. Atribut yang sensitif, jenis data yang dapat menyebabkan kerugian atau resiko serius bagi individu atau organisasi jika bocor atau disalahgunakan. Nah, contohnya adalah informasi pribadi gitu ya, nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, alamat email dan sebagainya. Terus ada data keuangan, bisa nomor kartu kredit, rekening bank dan sebagainya. Informasi medis. Nah, tadi kan ya yang saya riwayat kesehatan yang tadi saya bilang histori kesehatan itu ya boleh sebenarnya kita menggunakan, tetapi biasanya memang identitas orangnya itu dihapuskan. Saya juga pernah apa namanya menganalisis gitu ya data-data tentang kesehatan gitu. Terus ada data demografis gitu ya, ras, etnis, agama dan sebagainya. Terus ada data lokasi, riwayat lokasi GPS, alamat IP dan seterusnya. Jadi data sensitif itu perlu disembunyikan atau setidaknya disamarkan. Ya, terkadang gitu ya kita menganalisis gitu ya terus akhirnya oh datanya digunakan yang mana yang ini, nah padahal itu melanggar integritas, melanggar kalau sekarang kan ada namanya PDP gitu ya, perlindungan data pribadi dan sebagainya. Terus berikutnya adalah nilai hilang atau missing value, nilai yang seharusnya ada tetapi tidak tersedia atau kosong, memang tidak ada atau terhapus gitu ya. Jadi kita harus cek benar-benar nilai hilang itu seperti apa. Nah, dituliskannya itu bisa beda-beda gitu ya teman-teman. Ada yang none, ada yang blank, ada yang null gitu ya. Ada yang not apply, not applicable gitu ya. Terus ada yang minus 99 gitu. Ada yang minus ada yang nol gitu. Bahkan nol itu bisa aja itu nilai hilang gitu. Dianggapnya tidak ada terus udahlah tulis aja nol gitu. Terus ada non gitu ya. Ada none dalam bahasa programan Python mungkin bisa keluar, ada error, ada tanda tanya, ada strip dan sebagainya. Nah, ini kita harus pahami gitu ya. Terkadang kita ambil data, terus kita cek, oh nilainya tuh nol gitu ya. Ternyata nol itu bukan, kita menganggapnya itu bukan nilai kosong. Tapi ternyata pas kita sudah eh, apa analisis lebih dalam, oh nol itu adalah nilainya kosong gitu ternyata. Nah ini bisa saja terjadi. Ini pernah juga saya alami gitu ya, setiap atribut dari setiap data itu kita harus cek gitu ya. Bagaimana dia data-datanya tuh isinya seperti apa aja gitu ya. Oh, datanya ini dan seterusnya.
semacam itu. Kalau teks ya sama gitu ya, kita harus pahami untuk kata per katanya. Oh ada kata ini, kata itu, dan seterusnya, semacam itu. Nah, ada nilai yang berbeda dari keumuman atau yang disebut dengan outliers gitu ya. Bagaimana cirinya? Bagaimana batas dia berbeda? Jadi misalkan eh, kalau di data teks sih mungkin outlier itu akan mungkin ini bisa saja dulu saya pernah gitu ya. Itu adalah sarkas gitu ya. Jadi kata-katanya itu negatif. Tapi padahal dia tuh sarkas gitu. Sarkas terhadap hal yang negatif tersebut untuk dijadikan si di tweet itu, di review, mohon maaf, di review. Jadi di review itu dia bilang gitu ya, sarkas bahwa oh produk ini jelek gitu ya, tetapi ada yang lebih jelek gitu dan sebagainya lah gitu. Nah itu kan sarkas sebenarnya gitu. Tetapi produksi ini itu lebih jelek dan seterusnya, nah gitu gitulah. Nah ternyata itu apa istilahnya ya? Ketika kita dijadikan positif gitu ya, ternyata akan menjadi misclassified gitu. Karena apa? Karena outlier gitu ya. Kata-katanya itu banyak kata-kata negatif gitu ya. Tetapi sebenarnya niat dia adalah positif gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi data outlier juga kalau misalnya di apa namanya data teks gitu ya. Tapi kalau data biasa kita bisa cek bahwa dia itu apa istilahnya ya, datanya itu beda dari yang lain gitu ya. Kita bisa menggunakan apa semacam box plot. Nah, ini box plot untuk ngecek outlier. Jadi, misalkan data itu range-nya, kebanyakan data itu range-nya adalah 0 sampai 100. Nah, kok tiba-tiba ada data yang 1000 angkanya. Nah, ini gimana? Ini outlier gitu kan ya. Nah, kembali lagi tadi, ada yang misalkan minus 999. Tapi kita anggapnya itu sebagai angka. Padahal enggak, itu tuh data yang kosong gitu. Kita anggapnya dia outlier, tapi ternyata bukan, itu datanya data kosong. Nah, outlier dan data missing tadi ini juga 11-12 gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa ini benar-benar outlier atau seperti apa gitu. Nah, ini standar yang digunakan biasanya memang pakai box plot ini. Tapi kalau teks mungkin kita akan beda ya, tidak menggunakan box plot semacam ini. Mungkin saja di box plot, tapi kita sudah apa value-kan si nilai teksnya itu. Jadi apakah nilai outlier gitu ya pasti tidak valid? Ya bisa aja tidak valid, bisa aja itu memang data valid yang memang outlier. Contohnya nih, misalkan data keuangan, kalian punya data keuangan selama 5 tahun, tetapi data tersebut melewati COVID. COVID itu datanya pasti outlier kebanyakan. Kalau data-data tentang keuangan, pertumbuhan dan sebagainya, itu kebanyakan datanya outlier gitu. Nah, ini apakah kita akan gunakan, apakah kita akan exclude? Nah, ini biasanya kalau saya bilang kita harus tanyakan ke ahlinya gitu. Kalau misalnya kita diminta nanti untuk menganalisis sesuatu gitu ya tentang keuangan dan sebagainya, kita harus tanya ke ahlinya bahwa apakah ini memang outlier ini harus digunakan? Apa kita boleh kita hapuskan dulu lah data pada saat COVID selama 2 tahun itu kita hapuskan, kita hilangkan datanya, kita tidak pakai data 2020 dan data 2021 misalnya seperti itu. Nah kalau misalkan memang pemilik prosesnya oh, oke boleh nggak apa-apa, ya udah kita lanjutkan. Tetapi ketika oh tidak bisa, itu juga harus misalkan nanti ada COVID lagi, dia harus juga bisa sistem ini, analisis ini, gitu ya, model ini, itu juga harus bisa melihat bahwa oh ternyata terjadi kejanggalan dan sebagainya, atau terjadi suatu musibah dan sebagainya. Nah ini sistem itu juga harus bisa mendeteksi hal tersebut gitu. Nah, ini akan lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, jadi silahkan gitu. Kita tanyakan kepada ahlinya gitu. Bisa saja data tersebut valid, bisa saja data tersebut memang data yang tidak valid. Nah, ini contohnya gitu ya. Misalkan ada data pendapatan orang di Indonesia gitu misalkan. Ada yang tinggi tinggi sekali, rendah rendah sekali, tapi yang tengah-tengah itu ada banyak gitu. Nah, itu biasanya seperti itu, ada juga gitu ya. Terus data harga rumah di Indonesia yang selisih sedikit aja jaraknya itu sudah jauh banget gitu ya. Harganya gitu maksudnya. Misalkan di kota Bandung sama di Kabupaten Bandung, sama-sama Bandungnya satu kabupaten, satu kota, tapi ternyata harganya itu jauh gitu dan sebagainya. Jadi apa contoh data yang mungkin mengandung outlier tapi mungkin memang merupakan data yang valid ini, gitu ya.
Nah, berikutnya adalah data yang tidak konsisten, data yang memiliki variasi atau ketidakseragaman dalam format nama ataupun nilainya. Nah, ini misalkan kalau di teks kan kita harus memprocessing ini gitu ya. Harus dibenerin gitu nilai-nilai yang tidak konsisten dan sebagainya gitu ketika menganalisis. Kalau di teks kan semuanya datanya teks mungkin itu oke lah kita lakukan preprocessing semacam nanti saya akan jelaskan gitu ya ada namanya stopword dan sebagainya gitu. Tapi ketika scaffolding dan sebagainya, nah, ketika ada data sains, maksudnya data yang lain gitu, atributnya ada banyak dan sebagainya. Nah, kita harus memastikan setiap atributnya itu seragam gitu ya, konsisten. Ketika tulisannya laki-laki ya laki-laki semuanya, ketika tulisannya L ya L semuanya gitu ya. Terus format data, format tanggal gitu ya. Ada hari, bulan, tahun dan seterusnya. Nah, itu harus konsisten semuanya. Ketika data itu memang kita mau gunakan menjadi analisis gitu ya. Variabel tersebut kita akan gunakan di dalam analisis kita. Tapi bisa aja misalkan oh data ini apa variabel ini banyak yang ketidakkonsistenan. Kita akan susah untuk apa namanya benerin dan sebagainya. Dan ternyata variabel tersebut memang eh, apa istilahnya ya relevansinya dengan kelas yang akan kita klasifikasi itu jauh berbeda. Ya udah kita bisa take down aja, kita bisa apa namanya nggak usah perbaiki ya udah nanti kita hapuskan saja variabel tersebut atau yang disebut dengan fitur selection dan sebagainya semacam itu. Jadi summary-nya adalah alasannya perlu persiapan data itu apa dan jenis dirty datanya apa aja gitu ya. Jadi kita ketika kita menghadapi sebuah data, yang pertama kita apa namanya cek itu adalah semua datanya sudah bersih apa belum gitu ya. Apakah dirty data tadi bermunculan di mana-mana dan sebagainya. Nah, ini kita harus pastikan gitu bahwa data yang kita gunakan itu kualitasnya bagus dan integritasnya juga bagus gitu. Nah, ini tahap persiapan data. Yang pertama adalah ini data secara umum gitu ya teman-teman. Nanti kalau data yang apa teks nanti saya akan bahas juga gitu ya. Tapi ini data secara umum. Yang pertama adalah eksplorasi. Jadi kita memahami struktur, seluk-beluk dari data yang tadi saya bilang, melihat distribusi datanya, menunjukkan summary statistiknya seperti apa, terus melihat relasi antar variabel dan sebagainya dan sebagainya. Terus ada juga setelah kita eksplorasi, kita tahu, kita paham dengan datanya, gitu ya. Yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus paham dengan data yang akan kita apa namanya analisis, gitu ya. Eh, seperti kata Pak Arief, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita cleaning. Kalau kita tidak tahu apa yang akan kita cleaning, itu ya tadi eksplorasi ini harus dilakukan dulu. Setelah itu baru kita bisa perbaiki, gitu ya. Di handling missing value yang ada, gitu ya. Jadi ketika muncul missing value, apa yang harus kita lakukan? Terus menghilangkan duplikat, memperbaiki error atau outlier atau inkonsistensi gitu yang muncul pengecekan atribut yang sensitif masih ada nggak kalau ada kita bisa hapus dan seterusnya menghapus fitur-fitur yang tidak relevan dan normalisasi nilainya terkadang nilai yang sparse-nya itu terlalu luas itu nanti juga bisa apa namanya terjadi misclassify di situ misklasifikasi atau misanalisis di situ. Berikutnya adalah transformasi, mempersiapkan format dan struktur yang lebih baik untuk proses analisis. Jadi kolom-kolomnya kita sudah perbaiki semuanya gitu ya. Terus mengubah formatnya, misalkan oh kita butuhnya CSV ya udah kita rubah semuanya ke dalam CSV yang mungkin awalnya dalam bentuk JSON gitu ya, awalnya dalam bentuk Excel dan sebagainya kita rubah semua ke format CSV gitu. Terus disampling dan difiltering juga. Nah, ini contohnya, misalkan kita lihat distribusi datanya, apakah dia balance atau enggak. Setiap atribut, ini tuh bisa saja kita cek untuk setiap atribut. Misalkan yang di atas itu ada atribut umur gitu ya, terus atribut tinggi badan gitu ya, terus dia lebih skewednya gimana, kurtosisnya gimana, apakah dia lancip ke atas gitu ya, apakah dia lebih condong ke data yang kiri daripada data yang ke kanan gitu ya. Ini bisa aja gitu teman-teman condong ini bisa saja condongnya ke sini terus landai seterusnya gitu ya. Terus ada juga condongnya yang di sini. Nah, ini artinya seperti apa? Kita bisa lihat dari
distribusi datanya. Oh, bagaimana perlakuan saya terhadap si variabel ini. Nanti variabel lain beda gitu ya. Dia lebih lancip ke atas. Kalau yang ini tadi lebih datar, mungkin seperti itu dan seterusnya. Terus kita bisa juga lihat summary statistik. Misalnya saya punya data ini gitu ya. Ini contoh aja, misalnya saya punya 20 data ini. Terus kita cek gitu ya. eh Kan enak ketika kita menggunakan summary statistik tuh enak gitu ya. Jumlah datanya berapa? Sama semua nggak? Oh, ini usia nih. Ada yang 18. Sisanya 20, 20, 20 gitu. Berarti usia ini ada dua data yang hilang gitu. Oh, benar saja di sini dan di sini gitu ya. Nah, kalau datanya masih sedikit seperti ini sih gampang, teman-teman. Tapi gimana kalau datanya itu ribuan gitu ya? Nah, kita bisa manfaatkan teknologi-teknologi gitu ya, menggunakan Python dan sebagainya. Kalau ini saya cukup menggunakan Excel saja sudah bisa gitu ya, ketika datanya CSV. Nah, itu kita bisa menggunakan summary statistik juga gitu ya. Kita lihat di situ minnya gimana gitu ya, rata-rata gimana, standar deviasinya gimana, mediannya seperti apa, modusnya seperti apa, nilai minimum dan maksimumnya gimana gitu. Nah, ini kita bisa cek di sini untuk melihat, jadi kita tidak harus melihat satu persatu tapi dibantu dengan teknologi juga gitu ya. Ya ini usianya, oh ada nih, masa iya ada usia itu 3.000, mungkin ini adalah data yang salah gitu ya, data yang inkonsisten gitu, atau dia salah input data dan sebagainya. Tinggi badan, masa iya ada minimum tinggi badannya nol. Semut aja mungkin ada gitu ya tinggi badannya berapa mili, tapi ini nol gitu ya, benar-benar nol. Nah ini mungkin datanya memang hilang gitu, missing value dan seterusnya. Nah ini untuk enak gitu ya ketika kita apa namanya mengeksplorasi hal semacam ini. Ketika kita mau apa membersihkannya nanti enak. Oh mana aja sih yang error? Kita cek semua errornya tuh, kita cek semuanya semacam itu. Nah, eksplorasi lagi yaitu melihat relasi antar variabel atau ya korelasi lah ya. Jadi bagaimana hubungan antar atributnya. Itu kita bisa gunakan teman-teman ketika nanti kita akan ada data kosong gitu ya. Kita akan menghandlingnya gitu ya, missing value dan sebagainya. Hal-hal semacam ini, korelasi-korelasi semacam ini itu juga penting gitu ya dilihat. Nah, kalau kita misalkan klasifikasi, ya itu lebih enak lagi. Kita lihat korelasi atribut tersebut terhadap kelasnya. Kalau korelasinya itu sangat kurang gitu ya, tidak ada korelasi, bahkan no correlation gitu ya, tidak ada korelasi sama sekali. Ya, jadi ngapain kita pakai atribut tersebut? Kenapa kita pakai variabel tersebut? Kita hapus aja. Sama kalau di data teks juga sama semacam ini. Kalau data teks itu malah setiap kata yang kita punya gitu ya, kita harus cek korelasinya terhadap kelasnya. Nanti kita akan lihat lah ya di data teks. Nah, kalau misalkan si kata tersebut tidak ada korelasi sama sekali dengan apa yang mau kita analisis, ya sebaiknya kata tersebut dihilangkan gitu ya, atau kita seleksi gitu ya, kok kata-kata yang memang tidak punya korelasi yang cukup baik gitu. Jadi ini contohnya misalnya positive correlation ketika pangkat naik, gaji juga ikut naik. Terus negative correlation, penggunaan gadget turun tapi kualitas tidurnya naik. Nah ini mana korelasinya? Tapi negative correlation pun ini juga punya korelasi gitu karena dia membentuk suatu apa namanya garis gitu ya, cenderung kemana dan sebagainya. Nah ini misalkan contohnya. Korelasi usia dengan gaji. Kalau di sini saya menggunakan apa namanya korelasinya itu ketika nilai itu mendekati satu, berarti dia apa namanya korelasinya akan sangat tinggi. Tapi ketika dia mendekati eh, minus satu, dia akan korelasinya sangat jauh gitu ya. Ternyata gaji dan usia itu korelasinya tinggi. Nah, tinggi badan dan usia itu korelasinya ya sedengan lah gitu ya, 0,5 aja gitu. Berat badan juga sama gitu ya dengan usia dan sebagainya. Nah, ini kita bisa cek satu persatu bagaimana korelasi antar atribut satu sama lain. Berikutnya adalah kita cek inkonsistensi data gitu ya. Tadi formatnya udah bener belum gitu ya. Jenis kelamin tuh diisinya pakai apa sih? L, P, atau laki-laki, perempuan, atau 0, 1, dan sebagainya. Terus misalkan gaji tadi pakainya satuan apa itu? Dolar, rupiah, apa gitu. Gajinya oh ternyata dolar. Terus kita masukin, ada yang dimasukin dengan menggunakan misalkan euro dan sebagainya. Nah, itu kan berarti salah gitu dan seterusnya.
Bahkan missing value juga itu juga tidak konsisten, terkadang spasi, terkadang none yang tadi kita jelaskan gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus tahu setiap variabelnya itu seperti apa, konsistensinya seperti apa. Apalagi tadi yang format tanggal gitu ya, date, nah, itu pakai DD, MM, YYY atau gimana gitu ya. Nah, itu harus konsisten semuanya di setiap datanya. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya gitu ya, apa saja yang harus kita benerin, apa saja yang harus kita perbaiki dan sebagainya, baru kita cleaning gitu ya, proses cleaning. Misalkan kita bisa misalkan ada data missing gitu ya, apa yang harus dilakukan nih? Apakah kita hapus barisnya? Apakah kita hapus kolomnya gitu? Misalkan usia, apakah usia ini nanti akan digunakan apa enggak gitu? Ya kalau misalkan oh ternyata tidak dan dia juga banyak missing value, korelasi dengan variabel yang akan kita analisis itu juga rendah sekali gitu. Minus sekian gitu ya. Misalnya minus 0,5 itu kan rendah sekali. Jadi ngapain kita gunakan? Ya udahlah, usia ini kita hapus aja. Jadi kita nggak usah menghandling gitu. Nah, atau kita baris datanya. Datanya itu seperti ini barisnya, gitu kan ya. Ini kita hapus aja karena data kosong, kita hapus, kita hapus, kita hapus gitu. Tiga data yang kita hapus. Nah, kita cek data kita sebanyak apa sih? Kalau dihapus tiga ini apa namanya masih oke nggak datanya, masih sesuai harapan nggak jumlahnya dan sebagainya. Apakah sudah mewakili semuanya dan sebagainya. Apakah memang data ini boleh dihapus apa enggak? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan gitu. Biasanya pemilik proses lah yang lebih paham gitu ya. Misalkan ini adalah data SDM gitu ya, data tentang sumber daya manusia. Ya kita tanya ke bagian SDM. SDM, kalau ini kita hapus gimana? Kita nggak masukkan ke analisis, kita nggak masukkan ke dalam sebuah modelnya. Oh nggak boleh, ini harus masuk semuanya, harus mewakili semuanya. Oke, siap. Berarti kita harus nggak boleh gitu ya. Jadi berikutnya gimana? Kita bisa yang namanya imputasi atau mengisi missing value itu. Nah, jadi misalkan kita, oh ya udahlah isi aja dengan rata-rata, gitu ya, average-nya aja. Biar apa? Biar tidak merubah pattern dari variabel tersebut, gitu ya. Rata-rata global atau rata-rata sebagian, gitu. Misalkan eh, rata-rata lokal. Oh ya udah kita cek, kita mau menganalisis apa namanya, misalkan ada positif negatifnya, ada kelasnya, gitu ya. Ya kita bagi per kelasnya, gitu. Kelas ini, gitu ya, misalkan desainer gitu ya, desainer tuh rata-rata usianya segini gitu. Terus yang ini akuntan itu rata-rata nih apa namanya usianya segini. Nah, itu namanya menggunakan rata-rata lokal gitu ya. Terus atau kita bisa juga imputasi menggunakan modusnya, yaitu nilai yang paling sering muncul. Mana sih angka-angka usia-usia yang dia sering muncul? Kita masukin aja di situ. Nah, ini sah sah aja gitu ya. Ketika memang si pemilik prosesnya merasa bahwa ini valid dilakukan hal semacam itu. Tetapi kita bisa juga memprediksi menggunakan atribut lain. Misalkan tadi, usia itu korelasi paling tinggi itu dengan variabel mana, gitu ya. Misalkan, oh, usia dan gaji itu variabel apa namanya korelasinya itu sangat tinggi 0,9 berapa tadi ya 0,9 sekian gitu. Itu sangat tinggi sekali hampir mendekati satu. Oh ya udah, berarti kita prediksi menggunakan atribut lain itu. Usia kosong di sini. Nah, kira-kira kalau gajinya itu 3.700 itu mana sih yang mendekati? Oh ini ada 3.800, 3.900 gitu ya. Ini 3.400 segini gitu ya. Oh berarti kira-kira ya umurnya segitu-segitulah. Misalnya kita anggap aja oke lah 34 gitu. Ya sudah kita isi di sini 34 gitu ya. Nah ini bisa juga menggunakan rumus gitu ya, menggunakan metode-metode tertentu untuk mengisi missing value ini. Ini salah satu aja gitu ya. Menggunakan prediksi atribut lain atau menggunakan apa namanya korelasi dengan atribut yang lainnya untuk menentukan atribut tersebut. Nah, ketika ada duplikasi, gitu ya, ketika ada data duplikat, bagaimana kita harus menghadapinya? Apakah langsung hapus semuanya? Atau mungkin ya tadi kita harus cek dulu, mungkinkah duplikat itu hanya sekedar nama, tapi dia tidak benar-benar duplikasi, gitu ya. Nah, ini kembali lagi yang saya bilang tadi, gitu ya. Kita harus benar-benar memahami data, data ini punya siapa, ya udah, kita harus cek. Kalau misalnya duplikasinya memang benar-benar duplikasi, ya sudah kita harus hapuskan, gitu. Terus berikutnya adalah kita mentransformasi atau format atau di strukturisasi gitu ya. Mana variabel yang berpotensi untuk banyak salah. Kita formatting ulang. Misalkan kita apa namanya
dikecilkan semua hurufnya gitu ya. Misalkan ada posisi semacam ini kita turunkan semua, S-nya kecil semua dan sebagainya gitu ya. Terus tanggal dan sebagainya, numeriknya pakai koma atau tidak dan seterusnya. Nah, ini formattingnya kita harus samakan semua gitu ya. Dan kita bisa melakukan grouping atau juga agregasi. Grouping ini mengkelompokkan data berdasarkan satu atau lebih atribut. Misalkan mengkelompokkan data pegawai berdasarkan departemennya. Terus ada juga mengagregasi, yaitu menghitung ringkasan nilai dari data dalam setiap kelompok yang terbentuk dalam proses grouping itu. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini misalkan kita melakukan proses grouping gitu ya. Kita grouping gitu ya, yang sama-sama supervisor ya udah kita eh, kasih ID posisi itu satu gitu. Nah, ini akan apa namanya, menggunakan pengkodean gitu ya dan sebagainya di grouping dan seterusnya, itu akan mengurangi tadi inkonsistensi dalam penulisan. Misalkan kayak jenis kelamin juga kadang misalkan laki-laki itu kita tulis satu, kalau perempuan itu kita tulis nol. Nah, itu akan sangat-sangat mengurangi inkonsistensi. Ketika data itu tidak satu dan nol, berarti data itu tidak konsisten, semacam itu. Nah, ini bisa juga dilakukan hal semacam itu. Terus kita ganti di sana posisinya itu menggunakan ID. Ya udah, kita nanti akan menggunakan ID ini untuk dilakukan berikutnya. Terus ada juga proses binding gitu ya. Teknik yang digunakan untuk mengkonversi data numerik yang kontinu menjadi kategorikal gitu. Nah, misalkan, nah ini yang saya bilang tadi, terlalu sparse-nya itu terlalu jauh. Data itu misalkan 0 sampai dengan ratusan juta gitu. Nah, ini kan eh, akan sangat jauh sekali sparse-nya. Bahkan apa namanya, umur aja itu bisa dikelompokkan. Oh, ini usia balita gitu, bawah 5 tahun. Nanti usia anak-anak, terus usia remaja, usia dewasa, usia menengah gitu ya, sampai dengan lanjut usia semacam itu. Nah, itu bisa juga kita mengkategorikannya semacam itu kalau memang hal hal tersebut dibutuhkan gitu ya. Nah, ini contohnya ketika kita lihat distribusi usianya itu seperti apa sih gitu. Oh, ternyata tuh satu 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 satu. Ini kurang bagus gitu ya. Ya udah, kita kelompokkan aja 19 sampai sekian, ini sampai sekian, ini sampai sekian gitu. Biar datanya lebih normal gitu ya. Nah, akhirnya dia kelihatan gitu distribusinya gitu dan seterusnya. Begitu teman-teman. Ini untuk data yang apa namanya, pada umumnya. Nah, kita masuk ke data teks gitu ya. Jadi di manakah ini proses NLP pada umumnya gitu ya? Ada proses preprocessing gitu ya, EDA atau eksplorasi data analitik gitu, terus representation, modeling dan deployment. Nah, di mana sebenarnya proses preprocessing itu ada di sini gitu ya. Pada saat kita melakukan teks preprocessing gitu, terus kita melakukan eksplorasi, visualisasi dan juga merepresentasikan si apa namanya, kata itu menjadi angka. Karena apa? Karena komputer gitu ya, apa, modeling gitu ya, metode-metode modeling, LSTM, naive Bayes, support vector machine dan sebagainya, sekarang udah masuk ke dunia LLM gitu ya, BERT dan seterusnya. Itu mereka tuh sebenarnya rumus-rumus aja gitu kan ya, rumus, nanti masukin ke rumus tersebut keluarnya apa, masukin rumus tersebut keluarnya apa. Nah, di situ ada proses apa namanya, aritmatik, proses apa namanya, eh statistik gitu ya, yang dilakukan di situ gitu. Nah, makanya data kita itu yang awalnya teks itu harus menjadi sebuah angka. Makanya kita butuhkan yang namanya representasi di sini. Jadi entah pakai TF-IDF lah, back of word lah, counterfactorize lah, skipgram dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini mungkin contohnya gitu ya, contoh preprocessing. Misalnya kita punya raw data seperti ini gitu ya. Ini data yang masih raw. Nah, kita hilangkan nih namanya fungsional removal. Kita hapus-hapuskan. Ini ada tag HTML, kita hapuskan. Kita ada simbol-simbol, kita hapuskan semuanya. Ini ada tanda seru. Nah, ini hapus semuanya. Nah, ini namanya adalah fungsional removal gitu ya. Berikutnya ada proses yang disebut dengan case folding, yaitu semua hurufnya itu dikecilin. Nggak ada yang kapital, semuanya hurufnya dikecilin. Boleh dikecilin, boleh di apa namanya, di caps lock lah gitu ya, digedein semuanya. Tapi itu tidak lazim. Yang lazim itu adalah dikecilin semuanya gitu ya. Terus berikutnya adalah stop word removal. Kita hapuskan gitu ya
kata-kata penghubung gitu ya. Misalkan kayak I had gitu. Nah, itu dihapuskan karena mungkin tidak kurang relevan gitu ya, kurang relevan kepada klasifikasi yang akan kita lakukan gitu, misalnya analisis yang akan kita lakukan, terus apapun itu yang akan kita lakukan gitu ya, itu eh, tidak kurang relevan lah, kurang kurang relevan dengan proses analisis yang akan kita lakukan. Nah, tetapi teman-teman, stop word ini kadang juga apa malah dia menghilangkan makna. Nah, ini bisa juga gitu ya. Ada beberapa mungkin kalian di sini gitu ya, kadang itu langsung aja pakai library stop word, udah pakai aja. Kita tidak cek lagi gitu ya. Oh, ini udah pakai stop word pokoknya gitu ya. Udah bagus ini kalau udah di stop word dan sebagainya. Nah, kadang gitu ya, ketika kita membaca lagi, oh ternyata stop word ini malah justru mengecilkan gitu ya, mengecilkan si performansi dan sebagainya gitu ya, malah justru menjadi misklasifikasi gara-gara di stop word dan seterusnya. Nah, ini boleh di skip gitu, ini boleh di skip aja. Jadi kalau kadang-kadang saya tuh bikin skenario pakai stop word dan enggak gitu, lematisasi atau kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia itu misalkan kita pakainya stemming gitu ya, stemming. Nah, stemming itu kalau lematisasi itu kan kalau bahasa Inggris dia ada apa aturannya verb 1, verb 2, verb 3. Nah, semuanya tuh dijadiin menjadi verb 1 semuanya gitu ya. Jadi kata dasar semuanya lah gitu ya. Tapi kalau di kita di bahasa Indonesia itu kadang nggak jelas rancu gitu ya. Ketika ditambahkan imbuhan itu dia akan menjadi rancu. Misalkan sapu menjadi menyapu. Nah, ketika kita masa sih harus semua kata itu kita apa namanya? Di dibikin ininya, dibikin apa itu namanya rulesnya. Nah, itu kan akan banyak sekali yang akan dilakukan gitu. Tapi mungkin sekarang sudah ada gitu ya lematisasi yang memang untuk bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan teman-teman mungkin pakainya steaming atau dipotong aja gitu ya. Menyapu ya jadinya apa? Nyapu gitu. Sama menyapu, menyapui. Nah, i-nya di yang belakang dihapuskan gitu dan seterusnya. Nah, itu namanya stemming gitu ya. Dan baru setelah itu adalah tokenization. Tokenization ini kadang juga bisa di awal gitu ya, setelah raw data langsung di tokenize gitu. Nah, itu bisa aja gitu. Nah, ini tergantung aja, tergantung dari apa namanya eh, struktur datanya dan sebagainya. Terus kita juga bisa melihat bagaimana struktur teksnya sudah rapi apa belum. Tapi kalau kasus-kasus seperti ini, itu kebanyakan kita tokenisasi di belakang karena takutnya ini kayak kayak ini raw datanya itu masih terdapat satu kata yang ada simbolnya dan sebagainya. Nah, ini perlu diwaspadai juga ketika kita sudah men-tokenize ternyata ada simbol-simbol yang masuk ke dalam tokennya itu. Nanti akhirnya jadi money tanda seru tanda seru tanda seru gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, setelah kita tokenize barulah kita bisa lakukan yang namanya itu visualisasi gitu ya, atau teks eksplorasi menggunakan visualisasi. Ini kayaknya masih yang lama ya. Nah, saya sudah ada code-nya, teman-teman. Mungkin saya stop share dulu. Mohon maaf. Saya udah beberapa eh, mengcode gitu ya, beberapa kemarin misalkan kayak jadi ini sudah ada datanya gitu ya, ada datanya. Terus saya ambil aja data apa namanya dari Kaggle untuk coba-coba gitu ya. Terus saya tokenize gitu ya, terus di stopboard dan sebagainya. Terus saya explore gitu. Misalkan kita explore Bigram explore gitu ya. Mana sih kata-kata yang sering muncul di dua kata, dua dua kata yang sering muncul. Kalau Bigram kan dua kata gitu ya. Kalau misalkan yang satu kata ya bisa aja sebenarnya. Mana kata-kata yang sering muncul itu mana aja gitu ya. Oh ternyata grocery store itu sering muncul katanya gitu ya. Terus coronavirus COVID itu sering muncul juga. Tapi ini sangat jauh sekali dengan grocery store ini. Ini sangat banyak sekali kata ini muncul gitu ya. Dua kata yang bersamaan gitu ya. Grocery store itu muncul berkali-kali gitu. Terus kita bisa cek juga word cloud-nya mana eh, ini sama juga sih sama kayak ini. Tapi kalau yang ini tadi bilang, kalau yang ini kata per katanya. Ketika ada kata yang kayak gini, corona, virus ini gede sekali, berarti dia sering muncul. Grocery dan store. Nah, ini dipisah. Grocery dan store gitu ya. Makanya kadang pakai bigram itu lebih bagus daripada kita pakai yang satu aja gitu ya. Yang nggak pakai bigram. Ya udah langsung TF-IDF aja gitu. Nah, itu biasanya oh ternyata lebih bagus yang bigram karena lebih
apa konteksnya lebih dapat dan sebagainya. Ada juga kita bisa menggunakan tree map gitu ya. Kita cek gitu ya, misalkan positif itu yang apa namanya, ini di sini kebetulan ada 5, apa ini namanya ya, 5 kelas gitu ya. Di data itu ada 5 kelas: positif, negatif, netral, terus extremely negatif dan extremely positif. Mana sih kata-kata yang sering muncul di kalimat-kalimat positif? Oh ternyata ya ini COVID, coronavirus, store, grocery, dan food ini sering muncul. Dan di yang lain-lain seperti apa? Nah ini mungkin datanya memang ini aja yang muncul gitu ya. Yang paling sering muncul ini aja. Karena ini saya cuma ambil 5 kata aja. Mungkin saja kalau katanya lebih banyak kita cek ya mungkin bisa lebih memahami. Oh, kata yang sering muncul di negatif tuh ini, kata yang sering muncul di negatif apa di netral ini, yang di positif ini dan seterusnya. Terus ini ada stack bar juga gitu ya. Ya ini kata-katanya cuman saya ambil 10 yang berapa ini? 8. 8 kata yang paling inilah paling banyak muncul itu saya munculin gitu ya. Kira-kira di mana dia paling sering muncul. Oh, ternyata coronavirus itu munculnya banyak kan di negatif dan positif. Di extremely negatif dan extremely positif itu jarang, tapi ini masih 11-12 gitu ya. Jadi apakah relevansinya bagus apa tidak gitu ya terhadap si apa ini kita juga bisa ngecek seperti itu gitu ya. Oh, sama semua di setiap apa persentasenya itu sama semua untuk setiap atribut. Nah, itu biasanya datanya kurang merepresentasikan suatu kelas. Nah, itu kita bisa hilangkan gitu ya. Kita bisa seleksi fitur-fitur yang semacam itu. Nah, ini yang dilakukan gitu, teman-teman. Ya, silakan aja menggunakan visualisasi-visualisasi lain untuk membantu kita dalam mengeksplorasi si apa namanya data kita seperti itu. Setelah itu, setelah kita apa namanya yakin betul gitu ya bahwa si data kita itu udah kualitasnya bagus dan sebagainya, baru kita transformasikan gitu. Misalkan kita punya contoh data seperti ini gitu ya. Nah, ini pakai back of Word misalkan. Nah, sebenarnya prosesnya itu adalah kita cek semua dari semua data itu ada berapa kata gitu. Misalkan ada 100 kata. Ya udah 100 kata itulah yang akan menjadi atribut kalian gitu. Nah, nanti tinggal kayak gini, data satu itu terrible itu muncul sekali, misfortune itu muncul sekali, view muncul sekali, movie itu muncul 2 kali di atas sini gitu ya. Berarti dia ditulis 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan yang pakai back of Word, bisa saja menggunakan yang lainnya, TF-IDF dan sebagainya. Jadi setiap kata itu akan ada nilainya untuk setiap datanya. Jadi kata itulah yang akan menjadi atribut atau variabel dari proses yang akan kalian lakukan. Nah, nanti ketika si apa namanya datanya itu udah sama semua kayak gini, barulah dia bisa masuk ke dalam modeling gitu. Entah pakai apapun itu gitu ya, apa namanya tadi naik bias dan sebagainya gitu ya. Nah itu udah bisa, asalkan format datanya itu udah sama semua dan datanya itu berupa angka yang bisa kita masukkan ke dalam rumus dan seterusnya, masukkan ke dalam aritmatika, statistika dan seterusnya, semacam itu. Jadi teknik-teknik eksplorasi itu kita harus pahami benar teman-teman. Terus bagaimana cara menghandlingnya dan bagaimana cara kita mentransformasinya. Jadi eh, yang harus kita lakukan itu benar-benar mengeksplor data kita, gitu ya. Kita eksplor benar-benar data kita seperti apa, seluk-beluknya seperti apa, patternnya seperti apa. Nah, barulah kita paham bahwa oh bagaimana cara kita menghandling semuanya ini, gitu ya. Apa aja case-case yang mungkin keluar di situ dan kita lakukan handling semuanya, handling noise-nya, handling dirty datanya. Jadi biar kualitas datanya bagus dan juga integritas datanya juga bagus. Barulah kita menggunakan teknik-teknik transformasi disesuaikan dengan apa metode yang kita gunakan gitu ya. Terkadang library yang kita gunakan metodenya sama, library-nya beda, itu biasanya format datanya gitu ya, variabelnya, array-nya gitu ya, data formnya itu bisa berbeda gitu ya. Kalau di Python lah ya, semacam itu array-nya harus disesuaikan. Oh ini pakai array 2 dimensi, oh ini pakai array 1 dimensi dan sebagainya. Nah, ketika data itu sudah bersih semua, baru kita lakukan transformasi. Teman-teman, jadi quote terakhir ini sebelum penutupan sharing saya gitu ya, kata Pak Din, katanya adalah tidak ada data yang bersih gitu di
dimanapun kalian nemuin gitu ya. Jarang sekali, meskipun kita sudah berusaha gitu ya, tapi pasti ada aja kotornya di dalam data tersebut karena ya entahlah proses ada yang error di dalam pada saat penginputan, entah sistemnya yang error atau humannya yang error. Bisa saja human error dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi di mana aja, tetapi kebanyakan dari data-data itu sebenarnya adalah sangat berguna sekali ketika kita tahu bahwa oh, kita butuh data itu untuk melakukan analisis ini, kita butuh data itu untuk melakukan analisis ini. Mungkin itu aja teman-teman. Silahkan jika ada diskusi, saya kembalikan ke Mas Farhan ya. Terima kasih. Mas Fauzan, mohon maaf, Mas Fauzan. Silakan Mas. Oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Mahendra atas pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat. Kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Akan tetapi sebelum memasuki sesi tanya jawab, boleh dipersilakan untuk presensi dulu terlebih dahulu ada di kolom chat untuk link presensinya. Oke, baik. Sambil kita menunggu yang presensi, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Oh ya, ini ada dari Iqbal, Pak, dari kolom chat Ya, keren tuh. Permisi mau bertanya tentang tadi pencilan outlier. Kan setahu saya data pencilan itu kalau dirumus langsung keluar nilainya. Dan kalau seperti di R, setahu saya data outliernya itu muncul pas dijadikan diagram. Tapi Masnya tadi bicara bahwa data pencilan itu bisa saja data penting. Berarti untuk data pencilan itu kalau diolah di program pengolahan data bisa muncul data mana saja yang masuk data pencilan atau memang kita cari sendiri data mana saja yang masuk data outliernya. oke. Itu. Baik. Nah, gini Mas Iqbal ya. Terima kasih banyak pertanyaannya tentang data outlier. Jadi gini teman-teman. Jadi data outlier itu bisa saja itu berguna gitu ya. Maksudnya berguna itu adalah nggak boleh dihapuskan. Nah, ini terjadi kan ketika yang tadi saya bilang gitu. Ketika kita punya data nih, data tentang keuangan gitu ya. Tiba-tiba pas COVID itu turun banget pendapatan pasti gitu ya. Entah setahun, entah 2 tahun gitu ya, tergantung perusahaan itu terdampak berapa lama. Nah, itu kan nanti pasti akan jadi outlier. Oh, biasanya tuh setiap hari dapatnya segini, 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 segini. Tapi pada saat COVID itu turun drastis gitu semuanya dan sebagainya. Nah, kita tanyakan kepada yang akan menganalisis. Jadi kalau kita misalkan cari data sendiri ya mungkin kita sendiri. Apakah memang outlier ini gitu ya benar-benar eh, apa namanya nggak boleh digunakan biar nanti tidak terjadi misklasifikasi, misanalitik dan sebagainya gitu ya? Ataukah oke kita boleh hapuskan si pencilan ini. Nah ini yang harus kita pastikan bahwa si outlier ini bukan data yang penting gitu. Nah, kalau misalkan outlier itu yang tadi data COVID itu, oh, memang kita mau ngecek juga pada saat COVID. Nah, ini bagaimana solusinya? Gitu. Nggak boleh outlier itu dihapuskan. Data outlier itu tetap harus kita gunakan dan sebagainya. Nah, gimana inisiatif lainnya? Misalkan kita bisa aja gunakan yang tadi grouping, normalisasi dan sebagainya. Kita kelaskan bahwa ini tuh apa namanya data COVID, ini yang data non COVID dan seterusnya. Nah, itu kenapa ini turun berarti data sekian sampai data sekian itu nanti akan itu digolongkan sebagai data COVID. Nanti kita akan proses eh, di proses yang berbeda atau seperti apa atau harus di proses yang sama atau harus menggunakan metode yang sama dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus pastikan gitu. Memang kita tahu itu data pencilan gitu, Mas Iqbal. Mungkin kita bisa cek ya gitu ya menggunakan apa namanya library apapun itu gitu ya, menggunakan library untuk ngecek outlier dan sebagainya. Tetapi ternyata outlier ini penting gitu loh. Nah, itu yang kita nggak bisa hapuskan. Kalau di data teks itu mungkin terkadang itu kata gitu ya. Kadang ada kata-kata yang memang dia outlier gitu. Misalkan contohnya gini, misalkan kata baik gitu ya. Kata baik itu maknanya positif gitu. Tetapi kenapa ada kata baik yang muncul di negatif? Apakah ini apa namanya datanya itu outlier? Baiknya ini outlier atau gimana gitu. Nah, ini kadang bisa muncul. Oh, ternyata dia ngomong baik dan sebagainya itu sarkas gitu. Gitu ya. Wah, ini toko bagus sekali saking bagusnya. Oh ini toko baik sekali saking baiknya saya tidak dapat parkir di situ gitu. Saking baiknya saya diusir dari situ. Nah, itu kan sarkas gitu ya. Dia ngomong baik di situ tapi dia
eh, negatif maknanya. Bagus itu maknanya positif, tapi bagus yang tadi juga bisa dia sebagai apa namanya negatif. Kalau misalkan yaitu sarkas dan sebagainya. Nah, outlier ini apakah kita perlukan gitu? Apakah kita ya udah kalau gitu ada apa namanya kita kelas tambahan kelas gitu ya. Sarkas positif dan sarkas negatif gitu. Selain negatif dan positif kita ada sarkasnya juga. Nah, ini boleh aja gitu ya. Tergantung kita apa namanya bagaimana persetujuan kita gitu ya dengan si pemilik apa istilahnya klien lah gitu ya. Klien kita yang mau menganalisis tuh pengennya apa sih dia gitu, apa dia mau ngecek sarkas juga semacam ini apa enggak gitu. Ya kalau mau ngecek sarkas kalian ya udah kita berarti tambahkan ini ke sarkas gitu biar tidak dia menjadi data yang outlier tadi semacam itu. Mungkin itu Mas Fauzan. Mungkin apakah mungkin sudah terjawab, Mas Iqbal? Ada Mas Iqbal? Nggak tahu. Oke lah. Oke, mungkin kita tunggu sampai jam 5.15 ya dikhawatirkannya. Oh, itu sudah pas Ah, katanya. udah. Oke. Siap. Makasih ya Mas Iqbal ya. Mungkin kita tunggu sampai jam 5.15 ya. Buat yang ini yang bertanya. Iya, Boleh menuliskan di kolom chat atau enggak resen kalau ingin open mic dan bertanya secara langsung. boleh. Barangkali kan, barangkali malu-malu di sini boleh tadi melalui email. Nanti saya akan kirimkan. Mas Fauzan bisa ya nanti di share ke Oh iya, peserta ya. oh iya, boleh Pak. Sama mungkin sama tadi sama code-nya juga tadi, code apa yang NLP tadi saya juga masukkan nanti sekalian. Gitu ya. Siap. Cukup mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Oh, ini ada. Oh itu Oh, ada. Nah itu ini Mas Fauzan juga. Kirain Mas Fauzan sendiri. bukan. Ya. Oke. Permisi Pak, saya mau tanya, tadi ada tahapan untuk mengisi nilai-nilai kosong, salah satunya dengan mengisi menggunakan nilai min. Kalau memang datanya adalah data teks, kira-kira bisa diisi dengan data apa ya Pak? Kalau data teks sih, saya rasa tidak ada ya nilai kosong. Makanya tadi saya masukkan itu semua data. Jadi biar kalian teman-teman gitu ya, biar biar apa lebih kebayang data kosong tuh gimana sih, missing value itu maksudnya gimana dan sebagainya. Kalau misalkan datanya itu apa teks itu ya nggak ada data yang kosong sebenarnya. Pasti ya ada teksnya gitu kan ya karena kita ambil dari data teks seperti itu mungkin ya. Jadi eh, mungkin data kosong yang tadi saya bilang mungkin hanya berupa emoticon aja. Nah itu kita bisa hapus aja datanya kalau di data teks gitu ya. Tapi kalau datanya gitu variabel-variabel gitu, nah itu bisa saja terjadi data kosong. Baik, sama-sama Mas Fauzan. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya? Cukup? Cukup mungkin ya, Mas Fauzan ya. Ya, udah begitu, Pak. Permisi Pak, boleh bertanya Pak? Oh Oh ya, iya, siap, siap, boleh. siap, siap. Nah ya, izin bertanya Pak, saya Erlangga. Siap, Mas Kalau Erlang. misalnya untuk NLP itu sendiri, misal melakukan sentimen analisis, contohnya di sini Mm-mm. bahasanya, misal saya Inggris Pak, tapi ada beberapa yang menggunakan bahasa campuran gitu, Inggris, mungkin Mm-mm. ada Indonesia gitu Pak. Eh, Sekaligus ya, apakah data itu perlu nanti kita Mm-mm. cleansing, kita hapus gitu Pak, yang data bahasanya campuran, atau kita, atau itu boleh gitu Pak, khususnya kalau Oke, implementasinya di LLM gitu. oke, oke. Sebenarnya kalau misalkan kita mau sentimen gitu ya, modelingnya itu memungkinkan sekali untuk apa namanya, apa kata-katanya itu bervariasi gitu ya, bervariasi bahasanya bahkan mungkin berbagai macam bahasa nggak cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Nah, tapi kita harus pastikan juga bahwa bagus nggak kalau datanya itu seperti itu gitu ya, campuran. Jaksel lah ya gitu ya, Jaksel ya. Mungkin kalau review-review itu kan banyak anak Jaksel nge-review itu gitu ya. Jadi campuran bahasa Inggris gitu ya. eh eh, which is gitu masuk gitu. Bahasa Indonesia terus tiba-tiba which is gitu dan sebagainya. Nah, itu bisa aja gitu ya. Mau kita gimanain. Misalkan waktu itu saya pernah juga apakah kita translatekan semua ke bahasa Indonesia gitu ya? Apakah kita translatekan semua ke bahasa Inggris atau kita biarin aja? Nah, mana performansi yang paling bagus? Ini juga bisa diteliti karena
pada dasarnya setiap data itu punya karakteristik masing-masing gitu, Mas Erlangga. Bisa saja eh, ketika kita apa namanya ditranslate ke Indonesia semua itu bisa lebih jelek gitu karena apa ya mungkin kata-katanya akan berbeda ketika ditranslate dan sebagainya. Oh ya udah pakai yang pure aja semacam itu karena memungkinkan gitu. Yang tidak memungkinkan adalah yang tadi mungkin lematisasi atau steaming. Kalau kita melewatkan hal tersebut ya sudah itu aman gitu. Nggak, oke, karena ini datanya apa namanya bilingual gitu ya, atau bahkan multilingual gitu ya. Ya udah kita skip aja itu si skip apa namanya stemming dan lematisasi. Ya udah kita biarkan saja. Ya itu bisa saja terjadi semacam itu. Nah, mana nanti yang paling bagus, analisis mana yang paling bagus, apakah ditranslate atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan sebuah skenario kita gitu. Jadi eh, apa di penelitian kalian gitu ya pada saat nanti kalian TA dan sebagainya itu biasanya kita beberapa skenario teman-teman. Jadi skenario itulah yang eh, untuk memastikan bahwa analisis yang kita lakukan itu analisis yang terbaik untuk data tersebut gitu. Untuk kasus tersebut itu mana yang paling bagus. Karena setiap data yang berbeda itu bisa saja berbeda perlakuannya. Mungkin di data A ditranslate lebih bagus, mungkin data B tidak ditranslate itu lebih bagus. Mungkin begitu Mas Erlangga. Cukup? Nah, cukup, Pak. Berarti intinya itu tergantung datasetnya ya, Pak. Nanti kita Ya. coba melakukan beberapa uji Heeh. coba Masukkan ke dengan, skenario aja, Mas. Masukkan ke skenario aja. wah banyak itu Pak, kalau dimasukin skenario. Iya, ya itu kan berarti di Inggris apa namanya? Ditranslate ke Inggris, ditranslate ke Indonesia atau nggak ditranslate sama sekali. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Mas Erlangga. Oke. Ada lagi? Cukup? Hmm, Baik. mungkin tadi ada yang on mic. Oh iya, ada teman-teman? Oke. Mungkin kepencet ya Pak. Oke, siap-siap. Oke. Mungkin kita tutup saja ya. Baik. Ada yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahendra Dwi Febri yang serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi NLP Volume 4 ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dari Bapak Mahendra Dwi Febri bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam penelitian maupun pekerjaan kita. Mengikuti diskusi berikutnya dari Lab NLPTM Telkom University. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan sampai jumpa di diskusi Ya, selanjutnya. terima kasih Bye. teman-teman semua. Terima kasih, Pak.